hebat, semangat pagi dan salam sehat semuanya. Ibu harap hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika tentunya, yaitu tentang kecepatan. Ya, kecepatan. Silakan dibuka bukunya halaman 76 ya. Oke, kecepatan. Pada minggu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang satuan panjang, satuan waktu, kemudian kecepatan dan satuannya. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengukur kecepatan. Mengukur kecepatan bisa dengan pengukuran secara langsung, yaitu dengan menggunakan alatnya speedometer. Apa? Speedometer. Ini secara langsung. Ini biasanya dapat kita temukan pada kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor di depan yang itu ya, di depan pengendara, di tengah-tengah antara stang motor itu ya. Tapi ada juga yang pengukuran tidak langsung. Nah, kalau pengukuran tidak langsung ini kita ada rumusnya. Kecepatan itu adalah, berarti kita bikin dulu, kecepatan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Oleh karena itu kita bikin rumus, ada rumus. Jadi di sini kita akan belajar rumus ya. Anak-anak akan belajar mengotak-atik rumus di pelajaran kecepatan, debit dan skala nanti. Nah, kita fokus ke kecepatan dulu. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Berarti kita bisa bikin kecepatan ini biasa disingkat dengan V ya, bukan F. Jarak yang ditempuh, jarak disingkat dengan S per waktu disingkat dengan T, time ya. Jadi kecepatan adalah jarak yang ditempuh ini ya per satuan waktu. Inilah rumus umum dari kecepatan. Atau biasa kita singkat seperti ini. Kita bikin segitiga seperti ini biar mudah paham. Jokowi. Jarak adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan adalah jarak per waktu. Waktu adalah jarak per kecepatan. Ini per ya. Ini kali. Gitu ya. Jokowi. Jarak kecepatan waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ini kan per ya. Dimulai dari atas nih ya, jarak per waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita atau kalau dalam istilah ini singkatannya ini berarti seperti ini, atau pokoknya kita bikin segitiga supaya lebih mudah. S jarak sama dengan V kali T. S V kali T, V S per T, T S per V gitu ya. Berarti kita bikin rumusnya seperti ini. Jarak, kita mulai dari kecepatan dulu ya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, atau kalau ditanya kecepatan
Kalau ditanya kecepatan. Kalau ditanya jarak, ini kalau ditanya kecepatan berarti rumusnya jarak per waktu. Kalau ditanya jarak, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau kalau ditanya waktu sama dengan jarak per kecepatan. Inilah rumus kecepatan. Kalau ditanya ya, mana yang ditanya, misalnya kecepatan yang ditanya berarti kita pakai rumus yang kecepatannya di depan. Kalau yang ditanya jarak, kita pakai jaraknya. Mana yang ditanya, dia yang di depan, ya. Oke. Atau ini bisa kita bikin juga V sama dengan S per T, atau S sama dengan V kali T, atau T sama dengan, ini ya, kita bikin kotak-kotaknya biar lebih jelas. T sama dengan S per V. Biasanya boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Tapi untuk di tingkat lebih lanjut nanti SMP sampai SMA biasanya menggunakan istilah SVT ya, kecepatan, ini jarak, ini waktu. Kita analogikan dulu, ini Bu hapus ya, nanti dicatat ya. Kita analogikan dulu ke angka. Analoginya seperti ini ya. Analoginya, ini hanya analogi, bukan berarti jadi seperti ini. Misalnya kalau Ibu bilang, kita masukkan ke rumus ini ya, K sama dengan jarak per waktu. Berarti kita analogikan seperti ini. 4 itu adalah 8 per 2. Betul nggak? 4 adalah 8 bagi 2. 8 bagi 2 itu kan 4. Seperti ini analoginya ya. 4 adalah 8 bagi 2. Ya. Berarti ini kalau 4-nya di depan, mana yang ditanya? Misalnya 8 per titik-titik, misalnya gini. Titik-titik sama dengan 8 per 2. Berarti di depan ini adalah 8 per 2 itu adalah 4. Kalau misalnya seperti ini untuk kecepatan ya, untuk kecepatan. Kemudian kita masukkan ke rumus J. Tadi kan misalnya 4 itu adalah K. Ini kan 4 adalah K, kecepatan. 8 itu adalah jarak. 2 itu adalah waktu. Betul ya? Berarti kalau kita masukkan ke sini jarak yang mana? 8. Berarti 8 itu adalah K kali W. 4 kali 2. Betul kan? Jarak itu adalah 4 kali 2. Kalau ditanya 2, berarti kalau 2 itu adalah apa? Berarti 2 itu adalah 8 bagi 4. 8 per 4. Seperti itu analoginya ya. 4 adalah 8 per 2. Kalau ditanya 8 itu berarti di antara ini ya, di antara ini kita otak-atik 4 kali 2. Kalau 2 itu berapa? 8 per 4 gitu. Inilah analogi pertama. Misalnya analogi yang kedua ya. Analogi yang kedua, misalnya Ibu bikin gini. Titik-titik sama dengan 12 per 3. Berarti ini sekarang kita menggunakan rumus kecepatan ya. Ini adalah jarak, ini adalah waktu. Berarti 12 per 3 itu adalah 4. Oke? Ini rumus yang pertama. Kemudian kalau Ibu bikin, carilah jarak. Jarak berarti 12. Ini kan jarak kan, ini sebagai jarak, ini sebagai waktu, ini sebagai kecepatan. Kalau ditanya jarak, berarti jaraknya berapa? 12 itu adalah 4 dikali 3, berarti kecepatan kali waktu. Kemudian kalau Ibu bilang, berarti berapa waktunya? Berarti 3. Kalau 3 itu berarti berapa per berapa? 12 per 4. Benar nggak 12 per 4 adalah 3? Benar ya. Jadi analoginya seperti itu. Supaya lebih mudah dipahami. Jadi analogikan ke angka. Artinya seperti ini. Jarak selalu lebih besar ya. Kalau ditanya jarak kali, kalau ditanya kecepatan dan waktu bagi.
Selalu jarak dibagi kecepatan atau jarak dibagi waktu. Kalau ditanya jarak, karena jarak itu kan panjang, pasti besar gitu ya, pasti angkanya gede, berarti ini dikali. Kalau ditanya ini, berarti ini bagi ini. Kalau ditanya ini bagi ini gitu. Selalu jarak yang menjadi pembilang. Oke? Seperti itu ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang ada di buku halaman 77. Oke, ini udah langsung bisa lebih langsung bersih ya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang ada di halaman 77. Di sini ada contoh jarak kota Bogor kurang lebih 56 km. Pak Amir naik sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Pak Amir dari Jakarta ke Bogor? Oke, kata kunci untuk kecepatan ini adalah 3. Apa saja itu kata kuncinya? Yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi yang ditanya, kalau diketahui kecepatan dan jarak, berarti yang ditanya waktu. Kalau ditanya diketahui waktu dan jarak, berarti yang ditanya kecepatan. Kalau diketahui kecepatan dan waktu, berarti yang ditanya jarak. Oke, itu ya. Itu yang harus perlu diperhatikan. Sekarang kita langsung ke contoh halaman 77. Ini ibu nggak perlu tulis contoh soalnya, langsung aja ibu bikin diketahui. Apa yang diketahui di soal? Yang diketahui berarti yang dikasih tahu. Jarak Jakarta ke Bogor kurang lebih 56 km ya. Berarti jaraknya adalah, nggak usah dibikin jarak Jakarta ke Bogor, nggak usah, langsung aja jarak atau disingkat dengan S. Berapa? 56 km. Ingat, satuan jarak itu satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tidak ada waktu di sini. Tidak ada hari, jam, waktu, detik, enggak. Karena ini jarak. Ingat, jarak itu satuannya satuan panjang. Kemudian Pak Amir naik sepeda motor dengan kecepatan. Berarti yang diketahui yang kedua adalah kecepatan. Disingkat apa tadi, Nak? V ya. Berapa kecepatannya? 40 km per jam. Kalau kecepatan, karena dia jarak per waktu, berarti satuannya itu harus ada satuan jarak per satuan waktu. Kan dia kecepatan sama dengan jarak per waktu. Misalnya jaraknya ini adalah kilometer, ini adalah jam, berarti kecepatannya itu adalah sekian kilometer per jam. Pasti itu ya, karena dia ada satuan jarak dan satuan waktunya. Oke? Kalau satuan waktu hanya jam, menit, detik gitu ya, hari, bulan dan lain-lainnya. Berarti kalau diketahui kecepatan pasti satuannya seperti ini. Kalau diketahui jarak atau jarak itu satuannya pasti seperti ini. Bisa kilometer, bisa hektometer, bisa meter, sentimeter dan lain-lain. Oke? Kalau udah diketahui jarak, diketahui kecepatan, berarti apa yang ditanya? Dari ketiga kata kunci tadi, kata kunci ini kecepatan udah diketahui, jarak udah diketahui, berarti yang ditanya apa nih? Berapa lama waktu? Berarti yang ditanya adalah apa singkatannya? T, titik-titik, nggak diminta ke menit, detik, berarti tetap ke jam ya, tetap ke jam. Waktu. Jawab. Ditanya waktu, ingat tadi rumusnya. Jokowi. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Berarti yang besar per yang kecil. Oke? Oke? Paham ya? Berarti sekarang waktu atau T sama dengan jarak yang ditempuh atau S per kecepatan atau V.
Boleh dipakai kecepatan, boleh dipakai S per V langsung gitu aja ya. Kalau ibu nanti udah terbiasa, biasanya ibu minta anak-anak itu untuk menuliskannya pakai simbol-simbol kayak gini aja, biar nggak panjang-panjang ya. Kemudian kita jaraknya berapa? 56 kilometer. Tuliskan satuannya. Kecepatannya berapa? 40 kilometer per jam. Oke, kilometer di atas, di bawah kilometer, coret kilometernya. Nanti sisanya tinggal jam. 56 per 40. Yuk, 56 per 40. Bisa 1 kali 40, 6 dikurang 0, 6, 5 kurang 4, 1. 16 kurang 40 tidak bisa, pinjem 0. Ya, tulis koma. 160 dibagi 40 adalah 4. 4 kali 40 160, kurangkan 0. Ini kalau bentuk pecahan desimal. Atau 56 per 40 itu bisa 1, ini 40, 16, berarti 16 per 40 disederhanakan menjadi 1, sama-sama dibagi 8. Atas bagi 8, bawah bagi 8, 2 per 40 bagi 8, 5. Boleh ya? Boleh ini, sama aja ya. Yang mana yang lebih cocok? Karena di buku ini menggunakan pecahan campuran, berarti kita tulis pakai pecahan campuran. Sama dengan 1, 2 per 5 jam. Atau sama itu dengan 1,4 jam. Inilah jawabannya. Jadi tergantung apa yang diminta soal. Kalau diminta jarak, kasih rumus jarak. Kalau diminta jarak, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau ditanya kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ingat ya, kecepatan dan waktu itu hasilnya pasti kecil, maka dibagi. Untuk jarak dikali. Berarti kalau ditanya waktu itu kan kecil, berarti jarak per kecepatan. Antara yang tiga itu. Nggak ada istilah-istilah yang lain ya. Oke, sekarang ibu akan kasih contoh. Ini ada narasinya. Jadi, waktu yang diperlukan Pak Amir untuk menempuh jarak, dari Jakarta ke Bogor adalah, nanti teruskan ya kata-katanya ya. 1, 2 per 5 jam. Ini berhubungan dengan pecahan kan, yang udah kita pelajari waktu itu kan. Oke, ibu akan kasih contoh lagi. Yang kedua, misalnya seperti ini. Contoh yang kedua. Rani dan keluarganya berangkat dari Bandung menuju Cirebon dengan menggunakan mobil. Jarak antara Bandung, pokoknya ini hanya kalimat-kalimat pengantar. Ini menggunakan mobil itu tidak mempengaruhi. Yang penting kita lihat jarak antara kota Bandung dan Cirebon. Berarti diketahui apa? Jarak. Kita bikin aja langsung simbol S ya. S sama dengan, biar terbiasa anak-anak ya. Jadi kalau diketahui jarak, ketahui kecepatan itu terlalu panjang. Ini tadi dia sambil menjelaskan ya. Berarti diketahui jaraknya 132 km. Tentu. Ini tadi karena ini udah kilometer dan kilometer, coret tinggal jam, berarti ini jam ya. Kemudian waktu yang ditempuh mereka 3 jam. Berarti waktu T 3 jam. Kemudian berapakah kecepatan rata-rata mobil Rani dan keluarganya tersebut? Berarti yang ditanya adalah apa kecepatan? V. V sama dengan, berarti satuannya nanti pasti kilometer per jam, karena tidak diminta diubah ya. Kalau diminta diubah, anak-anak harus sederhanakan. Jawab. Apa rumus kecepatan? Karena ditanya kecepatan, ini yang ditanya ya. Kalau ini yang ditanya berarti rumusnya adalah V sama dengan S per T. Kan gitu kan? V itu kan kecepatan. Jokowi. Berarti gini kan? Kita bikin aja seperti ini. V, ini T,
ini S. Berarti kalau tanya V sama dengan S per T, kan? Berarti S per T. Sekarang kita masukkan angkanya. S-nya berapa? Mana yang ditanya itu yang di depan ya? Mana yang ditanya itu? Kalau tanya ini berarti pakai rumus yang ini. S 132 km per 3 jam. Ini nggak ada yang dicoret satuannya nggak ada yang dicoret kan? Karena berbeda. Makanya nanti satuannya berarti satuan panjang per satuan waktu. Sekarang 132 dibagi 3 jam. Bisa 4, 12, 3 kurang 2, 1, 12, 4. Berarti kecepatannya adalah 44, apa ini? Kilometer per jam. Karena kecepatan itu pasti ada satuan panjang per satuan waktunya. Oke? Itulah mengenai contoh yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3. Ibu akan hapus dulu. Ya, ajaib banget ya, langsung bersih lagi ya. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3 ya. Pak Rizal mengendarai motor, disimak ya. Pak Rizal mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata. Berarti apa yang diketahui, Nak? Yang diketahui adalah kecepatan rata-rata berarti V. Kecepatan. Berapa kecepatan rata-ratanya? 60 km per jam. Jika motor tersebut berjalan selama, berarti selama itu apa? Selama itu menunjukkan apakah kecepatan, jarak, atau waktu? Waktu. Berarti singkatannya itu apa, Nak? Time ya. 2 jam. Ada sebuah motor kecepatannya 60 km per jam, artinya dalam waktu 1 jam bisa menempuh jarak 60 km. Sementara motor itu melaju selama 2 jam. Berarti kalau 2 jam jadi berapa? Kan gitu kan? Apa yang ditanya? Berapa jarak yang ditempuh Pak Rizal? Berarti yang ditanya adalah jarak alias S. Jaraknya tentu dalam kilometer karena tidak diminta ke satuan yang lain. Oke? Jawab. Diketahui V, di T ditanya S. Apa rumus S? Ingat kalau S tadi jarak. Jarak itu besar. Berarti dikali. V kali T. Kecepatan kali waktu. Berapa V-nya? 60 km per jam dikali 2 jam. Jam dengan jam dicoret ya. 60 kali 2 120 km. Jadi jarak yang ditempuh selama 2 jam adalah 120 km. Artinya gini aja deh. Kalau 1 jam 60 km. Ini kan 60 km per jam, per 1 jam. Kalau 60 km ditempuh dalam 1 jam. Berarti kalau 2 jam tinggal kalikan 2. 60 dikali 2, 120 km. Itulah yang dapat ditempuh, ya. Itulah yang dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Oke. Sekarang Ibu akan kasih contoh lagi yang keempat, terakhir ya. Terakhir. Misalnya Ibu bikin sebuah sepeda motor menempuh jarak, berarti diketahui 80 km. Oke. Kemudian sepeda motor tersebut memiliki kecepatan rata-rata 40 km per jam. Oke. Berapa lama sepeda motor tersebut, waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut untuk menempuh jarak 80 km? Jarak, misalnya jarak kota A ke kota B 80 km. Sementara kecepatan motornya ini hanya 40 km. Berarti kalau hanya 40 km dalam 1 jam, sementara yang ditempuh 80 jam, anggap kalian yang melakukannya biar lebih paham ya. Kalau kecepatannya hanya 40 km per jam, sementara jarak yang kalian mau tempuh 80, berapa lama waktumu untuk menempuh jarak ini? Masuk ke rumus, masuk Pak Eko.
Kalau ditanya T, V sama dengan S per T. Kalau ditanya T, berarti T sama dengan S per V. T waktu sama dengan S per V. S itu adalah jarak per kecepatan. Ingat, kalau T kecil berarti jarak per kecepatan. Antara yang tiga itu ya. Lagi-lagi ibu bilang. S-nya berapa? Oh, 80 km. Kecepatannya berapa? 40 km per jam. Ada yang bisa satuannya dicoret? Ada. 80 dengan 40, nolnya coret aja. 8 bagi 2 8 bagi 4 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut untuk sampai di kota tujuan selama 2 jam gitu ya. Nanti jangan lupa bikin ini. Jadi waktu yang diperlukan sepeda motor untuk menempuh jarak tersebut adalah 2 jam. Nanti dilengkapi ya. Oke, seperti itu ya anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang anak-anak boleh lihat dulu. Kita akan mulai dari yang tabel ini dulu. Di sini ada evaluasi diri 4 di dalam tabel. Di sini anak-anak akan belajar menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Nanti dihafal itu ya, dihafal dan dipahami. Nih, di sini misalnya yang pertama, jaraknya 120 km. Kecepatannya 30, berarti waktunya berapa? Berarti ditanya waktu. Kalau ditanya waktu, rumusnya jarak per kecepatan. Nomor 2, ini titik-titik nih, jarak tidak diketahui. Tapi kecepatannya 15 km per jam. Waktunya 4 jam. Berarti kalau ditanya jarak, pakailah rumus S sama dengan V kali T gitu. Ini juga seterusnya ya. Mana yang titik-titik itu yang ditanya, gunakanlah rumus untuk mencari titik-titik itu ya. Tadi ada 3 rumus. V sama dengan S per T, S sama dengan V kali T, T sama dengan S per V gitu ya. Ini juga ya. Berarti nanti ada 10 soal. Nah, gini, nanti anak-anak mengerjakannya itu tetap dikasih rumus penyelesaian seperti ini. Nggak usah langsung aja. Karena ini kan boleh deh diketahui V-nya berapa, T-nya berapa, ditanya apa gitu ya. Pakai cara, tapi nanti setelah udah ketemu 10-10-nya baru masukin ke tabel kayak gini. Oke? Baru masukin ke tabel. Jadi tetap harus ada caranya. Jadi ilmu matematika itu tidak simsalabim ya, tidak simsalabim ada kadabra gitu ya, karena matematika itu harus ada caranya baru bisa masuk ke tabel kayak gini. Kalau anak-anak sudah tahu caranya, pasti anak-anak akan paham. Jangan hanya mendapat nilai yang bagus pokoknya, padahal nggak ngerti gitu ya. Nanti anak-anak bikin dulu caranya seperti ini di lembar sebelumnya di latihan matematika. Baru kalau udah komplit 10-10-nya, lalu masukkanlah ke tabel ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak memahami dan semangat belajar di rumah dengan orang tua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Sampaikan tolong untuk meminta bantuan kepada orang tua dan bilang terima kasih apabila sudah mendapat bantuan. Itu tandanya anak-anak yang berkarakter. Oke? Semangat terus, semangat.